Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dalam Pakor Channel. Dalam video kali ini kita akan belajar membahas soal ujian sekolah atau asesmen sumatif akhir jenjang matematika untuk kelas 9. Dan tentunya nanti Pakor akan membahas soal-soal tersebut dengan cara yang sederhana, semoga mudah dipahami. Soal yang pertama ya teman-teman, hasil dari negatif 12 dikali 3 dikurangi 20 dibagi negatif 5 ditambah 3. Operasi bilangan bulat seperti ini teman-teman harus hitung terlebih dahulu perkalian dan angka yang ada di dalam kurung ya teman-teman. Sehingga kalau negatif 12 dikali 3 adalah negatif 36, dikurangi 20 tetap, kemudian negatif 5 ditambah 3, dosa 5, pahala 3, kalau ditimbang adalah masih dosa 2 ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman hitung terlebih dahulu pembagiannya, sehingga negatif 36 tetap, 20 dibagi 2 adalah 10, negatif dibagi negatif adalah positif 10, sehingga kalau dihitung hasil akhirnya dosa 36 pahala 10, kalau ditimbang masih berat dosa 26 ya teman-teman, sehingga ketemunya adalah negatif 26 dan jawabannya adalah B. Nomor 2, dalam sebuah kompetisi matematika ada 40 nomor. Atta menjawab 36 soal dan skornya 114. Kalau benar dikali 4 jawabannya, kalau salah dikali negatif 1, dan kalau tidak dijawab nilainya 0. Jumlah soal yang dijawab benar oleh Atta ada berapa nomor? Kita tulis dulu data yang ada ya teman-teman, di mana Atta menjawab 36 nomor dan skor totalnya adalah 114. Nah, teman-teman silakan tebak kira-kira yang dijawab benar oleh Atta ada berapa nomor. Dari 36 nomor ini, Pakwar coba tebak 30 yang dijawab benar ya teman-teman ya. Kalau 30 ini dijawab benar, maka skornya dikali 4. 30 kali 4 adalah 120. Nah, maka soal yang salah berarti ada 6 nomor ya teman-teman ya. Sehingga kalau 6 nomor ini dikali negatif 1, skornya negatif 1 kali 6 adalah negatif 6 ya teman-teman. Sehingga kalau dijumlah skornya ini adalah 120 ditambah negatif 6, ketemunya 114. Ternyata betul ya teman-teman, sehingga jawabannya ya sudah betul, tebakannya tadi benar. Soal yang dijawab benar oleh Atta adalah 30 nomor. Kemudian nomor 3 ya teman-teman, diketahui pecahan 72%, 5/8, 0,67 dan 74/100. Urutan dari yang terbesar ke terkecil adalah. Kalau ada soal seperti ini, teman-teman silakan ubah angka-angka yang ada di soal ini menjadi bentuk yang sama. Boleh persen semua, boleh jadikan desimal semua. Kalau dalam hal ini, Pakwar coba ubah menjadi persen semua ya teman-teman, karena di sini ada dua yang bentuknya sudah persen atau per 100. Yang pertama, 72%. Kemudian 5/8 jadikan persen, kalikan 100% ya teman-teman ya. 5/8 kali 100% adalah 62,5% ya teman-teman ya. 100 kali 5, 500 dibagi 8 itu 62,5. Kemudian 0,67 jadikan persen, ya tinggal digeser komanya 2 ya teman-teman ya, sehingga 67%. Kemudian 74/100 ya 74%, sehingga angka yang paling besar kalau dilihat adalah 74% ini. Angka terbesar yang kedua adalah 72, angka yang terbesar ketiga adalah 67, dan yang terakhir adalah 62,5, sehingga urutannya adalah 74/100, 72%, 0,67 dan 5/8. Jawabannya A ya teman-teman ya.
Nomor 4, Dava memiliki 100 butir kelereng, 2/5 dikasihkan ke Dexter, 1/4 dikasihkan ke Diandra, sisanya diberikan kepada Zaki. Banyak kelereng yang diberikan kepada Zaki adalah, kalau ada soal seperti ini, teman-teman bisa kerjakan dengan dua cara. Cara yang pertama, bagian-bagian yang diberikan kepada Dexter dan Diandra ini, tentukan dulu jumlahnya ya teman-teman ya. 2/5 bagian untuk Dexter ini ya 20, 2/5 kali 100 gitu ya teman-teman ya. 2 kali 100, 200 dibagi 5 adalah 40 butir kelereng. Atau 100 bagi 5 dulu boleh. 100 bagi 5 adalah 20, 20 kali 2 adalah 40 butir. Kemudian untuk Diandra mendapatkan 1/4. Berarti 1/4 kali 100 begitu ya teman-teman ya. 100 dibagi 4 itu 25 butir. Sehingga sisanya yang untuk Zaki ini adalah ya 100 dikurangi 40 dan 25. Atau 100 dikurangi 65. Ketemunya adalah 35 butir. Nah, cara yang kedua teman-teman. Cara yang kedua ini teman-teman tentukan dulu bagian untuk Zaki dalam bentuk pecahan. Jadi yang utuh ini adalah 1 bagian, kemudian 2/5 bagian dan 1/4 bagian ini untuk mengurangi ya, mengurangi dari 1 bagian ini, sehingga nanti ketemu sisanya untuk Zaki, begitu ya teman-teman ya. Nah, 1 bagian ini bisa diubah menjadi bentuk pecahan karena di sini 5 dan 4. Penyebutnya 5 dan 4 kita samakan menjadi 20 ya teman-teman ya. Sehingga 1 ini adalah 20/20 ya teman-teman ya, angka 1. Kemudian 5 kali 4 20, 2 kali 4 adalah 8. Kemudian 4 kali 5 20, 1 kali 5 5 gitu ya teman-teman. Jadikan penyebutnya sama agar bisa dijumlah dan dikurang. Kemudian yang di dalam kurung boleh dihitung terlebih dahulu. 8 tambah 5 adalah 13/20, sehingga ketemunya 20/20 dikurangi 13/20. 20 kurangi 13 adalah 7. 7/20 inilah untuk Zaki ya, begitu teman-teman. Nah, kalau dijadikan jumlah kelereng ya 7/20 kali 100 begitu. 7/20 kali 100 atau 100 dibagi 20 dulu. 100 dibagi 20 adalah 5, 5 kali 7 adalah 35. Jawabannya sama ya teman-teman ya. Kemudian soal yang kelima, Aska mengukur jarak 2 kota pada peta 25 cm. Jika skalanya adalah 1/250.000, maka jarak sebenarnya 2 kota tersebut adalah, ini soal yang paling mudah ya teman-teman ya. Pak Kwar langsung baca skala ya, baca skala. 1/250.000 ini memiliki makna 1 cm di peta itu mewakili 250.000 cm jarak sebenarnya, begitu ya teman-teman. Kalau 2 cm ya mewakili 250.000 cm kali 2, begitu ya, 2 kali lipat. Nah, kalau 25 cm ya kali 25, begitu ya, 250.000 cm kali 25. 25 kali 25 adalah 625, tambahkan nolnya 4. Kemudian jawabannya ternyata dalam bentuk kilometer, di mana 1 kilometer ini adalah 100.000 cm. Sehingga kalau jadikan kilo, ini kan nolnya ada 5 ya teman-teman. Sehingga ambil 5 angka, kemudian dari belakang terus kasih koma, sehingga ketemunya adalah 62,5 km. Jawabannya B ya teman-teman. Nomor 6, perbandingan antara uang Akbar, Bagus, dan Casey adalah 4:3:2. Jika jumlah uang Bagus dan Casey adalah Rp54.000, maka jumlah uang mereka bertiga adalah, oke, kita tulis data yang ada ya teman-teman. Akbar, Bagus, dan Casey memiliki perbandingan uang 4:3:2.
Kemudian data yang berikutnya, ini kalau di total 9 bagian ya teman-teman ya. 4 tambah 3 tambah 2 itu 9 bagian. Kemudian Bagus dan Casey ini kan 3 sama 2 ya teman-teman ya. 3 sama 2 kalau dihitung itu kan 5 bagian. Ini 54.000 uangnya. Uangnya Bagus dan Casey ini 5 bagian, totalnya 54.000. Nah, kalau dihitung satu bagian berapa? Ya, satu bagian ini ya 54.000 dibagi 5 gitu ya teman-teman. Ini satu bagian. Nah, kalau ditanya uangnya Akbar, ya satu bagian kali 4. Kalau ditanya uangnya Bagus, nah satu bagian ini kali 3. Kalau ditanya uangnya Casey, ya satu bagian ini dikali 2. Jadi satu bagian ini ketemunya 10.800 ya teman-teman ya. 54.000 dibagi 5 itu 10.800. Nah, kalau yang ditanya adalah uang mereka bertiga, itu kan ada 9 bagian. Sehingga satu bagian ini ya kali 9 begitu. Itu uang mereka bertiga, ketemunya adalah 97.200. Begitu ya teman-teman, jawabannya adalah D. Nomor 7, Iqbal seorang pemborong memperkirakan pembangunan gedung dapat selesai 30 hari oleh 24 pekerja. Setelah dikerjakan 10 hari, hujan terus-menerus, pekerjaan dihentikan selama 5 hari. Jika kemampuan bekerja setiap orang sama dan supaya pembangunan selesai tepat waktu, maka banyak taman bekerja yang diperlukan adalah, kita tulis data yang ada ya teman-teman ya. 30 hari dikerjakan oleh 24 pekerja ini ya. Kemudian setelah dikerjakan 10 hari, sehingga sisanya tinggal 20 hari ya teman-teman ya. Setelah dikerjakan 10 hari, maka sisanya tinggal 20 hari. Dikerjakan oleh 24 orang. Nah, kemudian hujan terus-menerus sehingga pekerjaan dihentikan selama 5 hari. Nah, berhenti 5 hari, maka sisa waktu yang ada tinggal 20 kurangi 5, tinggal 15 hari. Nah, 15 hari ini butuh berapa pekerja supaya pekerjaan itu selesai tepat waktu. Begitu ya teman-teman. Kalau dilihat data yang ada, harinya semakin berkurang, maka butuh orang yang semakin banyak. Harinya berkurang, orangnya bertambah. Ini adalah perbandingan berbalik nilai ya teman-teman ya. Perbandingan berbalik nilai. Ciri-cirinya gimana? Satunya turun, angkanya turun, tetapi di sini angkanya justru bertambah. Ini berbalik nilai. Sehingga cara mengerjakannya begini teman-teman. 20 per 15, nah X-nya ditaruh di atas dibalik teman-teman, menjadi X per 24 ya, karena berbalik nilai. Nah, mencari X-nya teman-teman tinggal menyilangkan angka yang bersilangan dikali angka yang bersilangan dengan X untuk membagi, sehingga 20 kali 24 dibagi 15. Untuk memudahkan penghitungan, 15 dipecah menjadi perkalian 5 kali 3 teman-teman. Nah, ini angka 15-nya dirubah. Kenapa dirubah? Karena memudahkan penghitungan. Jadi gini teman-teman, 20 sama 5 bisa dicoret menjadi 4. Kemudian 20 sama 3 bisa dicoret menjadi 8. Nah, 4 kali 8, 32. Nah, inilah total pekerja yang diperlukan. Nah, maka yang ditanyakan adalah tambahan. Tadinya 24 menjadi 32, maka perlu tambahan 8 orang. Jawabannya A ya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal yang ke-8. Hasil dari 2 pangkat negatif 1 ditambah 2 pangkat negatif 3 adalah, pangkat negatif supaya positif ditaruh di bawah ya teman-teman ya. Ditaruh di bawah seperti ini teman-teman. Jadi kalau 2 pangkat negatif 1, teman-teman langsung ubah menjadi 1 per 2 pangkat 1 nih, berubah di bawah. Kemudian 2 pangkat negatif 3 ya jadi di bawah teman-teman, 2 pangkat 3. Nah, ini kalau sudah positif, teman-teman langsung bisa tentukan hasilnya.
di mana 2 pangkat 1 itu ya 2, 2 pangkat 3 itu adalah 8, sehingga sama saja penjumlahan setengah ditambah 8. Teman-teman samakan bawahnya, samakan penyebutnya. Ini 2 supaya 8 kali 4, maka ini kali 4, 1 kali 4, 4, 2 kali 4, 8, menjadi 4/8. Kalau sudah sama, teman-teman tambahkan yang atas saja, 4 tambah 1, 5, bawahnya tetap 8, sehingga hasilnya 5/8. Jawabannya C ya teman-teman ya. Soal yang ke-9, hasil dari 32 pangkat 2/5 ditambah 9 pangkat setengah adalah, kalau ada soal seperti ini, teman-teman ubah bilangan pokoknya menjadi bilangan berpangkat. 32 ini berapa pangkat berapa, 9 ini berapa pangkat berapa. Ternyata 32 ini adalah 2 pangkat 5 ya teman-teman ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, ini 32 ini ya teman-teman ya. Kemudian 9 ini ternyata 3 pangkat 2 atau 3 kuadrat ya teman-teman ya. Pangkat setengah tetap, 2/5 nya juga tetap. Nah, pangkat ini kalian teman-teman kalikan, sehingga kalau dikalikan kan sama aja, nih dicoret saja ya teman-teman ya. 5 sama 5 dicoret, kemudian 2 sama 2 dicoret, sehingga ketemunya 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 1. 2 pangkat 2 adalah 4, 3 pangkat 1 adalah 3, 4 tambah 3 adalah 7. Jawabannya C ya teman-teman ya. Nomor 10, hasil dari akar 50 ditambah 3 akar 32 dikurangi akar 72 adalah, kalau ada soal seperti ini teman-teman ubah bilangan yang ada di dalam akar ini menjadi perkalian, di mana salah satu angkanya bisa diakar teman-teman. 50 itu bisa 10 kali 5, tetapi tidak bisa diakar semuanya 10 dan 5. Nah teman-teman ubah misalnya 25 kali 2. Nah 25 kan bisa diakar ya teman-teman ya. Nah menjadi seperti ini teman-teman, 50 menjadi 25 kali 2. Kemudian angka 3 tetap. Nah 32 ini bisa 8 kali 4 atau 16 kali 2 ya teman-teman ya. Nah 16 kan nanti bisa diakar. 72 ini bisa diubah menjadi 36 kali 2. Nah yang berwarna biru ini kan bisa diakar teman-teman, sehingga ketemunya menjadi seperti ini. 25 berubah jadi angka 5, akar 2 tetap terkurung di dalam, 3-nya tetap, 16 berubah jadi angka 4, akar 2 tetap terkurung, dikurangi tetap, 36 berubah menjadi 6, dan akar 2 tetap di dalam. Nah teman-teman ya, ini dikalikan dulu ya, 3 kali 4 adalah 12. Nah kalau sudah seperti ini teman-teman silakan jumlah dan kurang itu angka yang di luar akar saja, sehingga yang bisa dijumlah dan dikurang itu ya 5 ditambah 12 dikurangi 6, akar 2 nya ngikut di sini. Kalau dijumlah ini 5 tambah 12, 17 kurangi 6 adalah 11, sehingga ketemunya 11 akar 2. Jawabannya B ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Bentuk yang ekuivalen dengan 6 per akar 2 adalah, ini merasionalkan penyebut bentuk akar ya teman-teman. Menghilangkan ya, kalau Pakwar bahasanya lebih mudah itu menghilangkan rumah yang di bawah ini loh, rumah atau akar gitu ya. Nah caranya gimana? Kalikan dengan angka yang sama ya. Kalau akar 2 ya kali akar 2 per akar 2, kalau akar 3 ya kali akar 3 per akar 3, kalau akar 5 ya dikali akar 5 per akar 5 gitu ya teman-teman ya. Nah ini akar 2 maka dikali dengan akar 2 per akar 2, ini kan angka 1, bilangan dikali 1 itu nilainya tetap gitu ya teman-teman. Jadi hanya berubah bentuk saja tapi nilainya tetap, ini kan angka 1. Nah kalau dikalikan 6 kali akar 2 ya 6 akar 2, akar 2 kali akar 2 itu akar 4 ya teman-teman. Akar 4 itu 2, sehingga bentuknya seperti ini teman-teman, 6 akar 2. Nah yang di bawah langsung akarnya hilang, tinggal angka 2 saja. 6 sama 2 bisa dicoret, 6 bagi 2 adalah 3, sehingga ketemunya hasil akhirnya 3 akar 2. Jawabannya C ya teman-teman ya.
Nomor 12, Alif menyimpan uang di bank 800.000. Dapat bunga tunggal 12% per tahun. Agar jumlah tabungannya menjadi 848.000, Alif harus menabung selama, nah ini caranya gampang teman-teman. Tentukan terlebih dahulu bunga total. Bunga totalnya ya ini ya teman-teman, selisih ya, selisih saldo akhir dikurangi modal awal gitu ya. Ini ada tambahan 48.000 nih. Nah, ini namanya bunga total yang didapat oleh Alif gitu ya. Kemudian teman-teman cari bunga 1 bulan. Caranya gimana? Bunga per bulan ini kan 12% per tahun. Ini 12 per 100 kalikan modal ya teman-teman ya. 12% atau 12 per 100 kali modal. Kalau per bulan ya dibagi 12. Jadi kenapa dikali 1/12? Karena kita nyari bunga per bulan. Gitu ya teman-teman ya. Kalau bunga per tahun ini 12% kali modal, ketemunya berapa? Nah, kemudian dibagi 12 karena kita nyari bunga per bulan. Sehingga 12 kalau kita coret kemudian 800.000 dibagi 100 ketemunya 8.000 ya teman-teman ya, tinggal dicoret nolnya 2 gitu ya. Nah ini bunga per bulan teman-teman. Nah lamanya menabung ya bunga total dibagi bunga per bulan, begitu ya. Jadi 48.000 ini dibagi bunga setiap bulan, coret nolnya sehingga ketemunya 48 dibagi 8, ketemunya 6 bulan. Jawabannya A ya teman-teman ya. Nomor 13, suku ke-15 dari pola barisan 2, 5, 8, 11, 14, dan seterusnya adalah, nah ini pola barisan dimana selisihnya selalu sama ya teman-teman ya. Selisihnya selalu 3 nih, 2 tambah 3, 5, 5 tambah 3, 8, 8 tambah 3, 11, dan seterusnya. Ini adalah bentuk barisan aritmatika karena selisihnya selalu sama. Nah, cara mengerjakannya teman-teman, ini bisa dikerjakan dengan cara manual sampai angka ke-15. Silakan teman-teman cari karena ini bisa ya, masih bisa. Tapi kalau sampai ratusan bahkan ribuan ini akan sulit ya teman-teman, sehingga Pak War akan sampaikan rumusnya. Rumus mencari suku ke N. Suku ke-15, maka N-nya 15 gitu ya. Nah, suku ke N ini rumusnya A plus N-1 kali B, di mana A adalah suku pertama, N adalah suku ke N, dan B adalah selisih. Sehingga kalau dimasukkan nilainya, suku ke-15, berarti N-nya kan 15 ya teman-teman ya. A-nya adalah ini, suku pertama 2, ditambah N-nya 15 kurangi 1, B-nya adalah 3 ya teman-teman, selisihnya. B-nya itu selisih 3, sehingga ketemunya 2 ditambah ini kan dikurangi 1, 15 kurangi 1 14, 14 kali 3 itu 42, 42 tambah 2 adalah 44. Jadi jawabannya A ya teman-teman ya. Soal yang ke-14, pada barisan bilangan 3, 3, 6, 9, 15, X, Y, nilai X dan Y yang tepat adalah, nah ini pola barisan bilangan membutuhkan kreasi atau apa ya teman-teman ya, daya kreasi dari teman-teman. Ini kira-kira polanya seperti apa, karena ini bukan aritmatika, bukan pula geometri ya teman-teman ya. Jadi ini kreasi teman-teman ini. Kira-kira polanya seperti apa sih? Nah, kalau dilihat ini polanya seperti ini teman-teman. Ternyata pola barisannya itu adalah suku berikutnya ini adalah hasil penjumlahan dua suku sebelumnya teman-teman. Jadi gini teman-teman. 3 tambah 3 itu kan 6. Nah, 3 tambah 6 itu 9. 6 tambah 9 itu 15. Maka X-nya adalah 9 tambah 15. 24 ya teman-teman ya. Nah Y-nya berapa? Y-nya ya 15 ditambah 24, ketemunya 39. Gampang ya teman-teman ya. Jawabannya adalah B. Nomor 15,
Dalam sebuah aula terdapat 12 baris kursi. Pada baris terdepan terdapat 20 kursi dan setiap baris berikutnya bertambah 3 kursi. Dari kursi di depannya, jumlah kursi di dalam aula tersebut adalah, ini adalah deret bilangan aritmatika ya teman-teman ya, karena setiap baris berikutnya bertambah 3. Nah, ini selisihnya ini. Jadi kalau ditulis polanya seperti ini teman-teman. Paling depan ada 20 kursi. Baris berikutnya atau di belakangnya itu kan plus 3 ya. Jadi 20 tambah 3. 23. Kemudian tambah 3 lagi belakangnya jadi 26. Tambah 3 lagi sampai terakhir baris ke-12. Itu terakhir kalau ditentukan itu ketemunya 53 teman-teman. Nah, ini kan selisihnya tetap ya. Ini namanya baris aritmatika atau deret ya, deret aritmatika. Nah, teman-teman bisa tentukan dengan cara manual karena ini masih 12 baris, ini masih bisa dihitung manual ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya sampai puluhan atau ratusan gitu ya, bahkan ribuan, teman-teman akan sulit kalau dihitung manual. Maka Pak War akan sampaikan rumus mencari jumlah suku ke N ya teman-teman. Ini rumus yang pertama teman-teman. Jumlah suku ke N itu N per 2 kali 2A plus N-1 kali P, di mana N ini adalah suku ke N, A adalah suku pertama, dan B ini adalah selisih ya. Nah, kalau dilihat di sini, soal yang ada di sini, N-nya berarti 12 ya teman-teman ya. Baris ke-12, kemudian A-nya adalah 20, kemudian B-nya adalah 3 itu ya teman-teman ya. Sehingga kalau dihitung 12 bagi 2 adalah 6, 2 kali 20 adalah 40, 12 kurangi 1 kan 11, 11 kali 3 adalah 33 ya teman-teman ya. 33 ditambah 40, 73 kali 6 ketemunya 438. Jawabannya C ya teman-teman. Nah, ini ada cara yang kedua teman-teman. Cara yang kedua itu rumus sama, menggunakan rumus jumlah suku ke N. Ini rumusnya seperti ini teman-teman. N per 2 dikali suku pertama ditambah suku terakhir teman-teman. Jadi kalau suku ke-12 barisan sampai ke-12 ya N-nya 12. Ini 12 bagi 2, suku pertamanya ini 20 ya teman-teman ya. Nah, ini 20. Nah, suku terakhir ini, suku ke-12 itu 53. Sama saja 53 tambah 20 adalah 73. 73 kali 6 ketemunya sama ya teman-teman ya, 438 kursi. Oke. Nomor 16. Sebuah tangga disandarkan pada dinding tembok sehingga ujung bawah tangga berjarak 6 meter dari tembok dan ujung atas tangga berjarak 8 meter dari tanah. Panjang tangga adalah, ini soal tentang segitiga siku-siku ya teman-teman. Pak War ilustrasikan gambarnya seperti ini. Ini adalah tangga, kemudian 6 meter ini ujung bawah tangga ke tembok kan ini ya, ujung bawah tangga ke tembok. Kemudian ujung atas tangga ke tanah ini 8 meter. Nah, ini kalau membentuk segitiga ini ya berarti Pitagoras ya teman-teman ya. Pitagoras berlaku. Mencari sisi yang paling panjang atau sisi miring adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ya teman-teman ya. A-nya 6, B-nya 8. Sehingga tinggal dimasukkan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat, 36 ditambah 64. Akar 100 ketemunya 10. Kalau teman-teman hafal triple Pitagoras, ini Pak War sampaikan ada triple Pitagoras teman-teman. Ini angkanya begini. Kalau A-nya 3, B-nya 4, C-nya pasti 5 gitu teman-teman. 3 banding 4 banding 5 ini sudah pasti ya. A-nya 3, B-nya 4, C-nya pasti 5. Atau ini ada lagi teman-teman. A-nya 5, B-nya 12, C-nya pasti 13 gitu. Ada lagi teman-teman. A-nya 7, B-nya 24, C-nya pasti 25. Ada lagi teman-teman, satu lagi. A-nya 8, B-nya 15, C-nya pasti
17. Ini namanya triple Pythagoras ya. Nah, untuk kasus yang ini sebenarnya triple Pythagoras yang pertama nih teman-teman. 3 banding 4 banding 5. 3 kali 2 kan 6. 4 kali 2 kan 8. Sehingga 5 kali 2 gitu ya. Ini diperbesar 2 kali teman-teman. Nah, begini. 3 kali 2 6. 4 kali 2 8, 5 kali 2 10. Nah ini 6, 8, pasti C-nya 10 gitu. Oke, kita lanjut soal ke-17. Diketahui persamaan 5x plus 4 sama dengan 20 plus 3x. Nilai dari x min 6 adalah aljabar, soal aljabar. Oke, begini teman-teman, kalau ada soal aljabar boleh sistem pindah, boleh sebenarnya ya teman-teman ya. Tergantung teman-teman lebih mudah yang mana. Jadi kalau x sama x dikumpulkan jadi satu ruas, 5x tetap di sini plus 3 jadi min 3 di sini ya teman-teman ya. Oke, 20 tetap di sini, plus 4 pindah jadi min 4. Ini sebenarnya kalau aturan dalam matematika yang betul itu seperti ini teman-teman. Supaya 4 ini hilang, maka ini dikurangi 4. Kurangi 4, kurangi 4 gitu ya teman-teman ya. Kiri kurangi 4, kanan kurangi 4. Di sini 4 kurangi 4 jadi hilang. Di sini kurangi 4, nah di sini masih muncul. Gitu ya teman-teman ya. Yang ini supaya 3x-nya hilang, kurangi 3x yang kanan. Kanan kurangi 3x, kiri kurangi 3x. Di sini kurangi 3x jadi hilang, ini 3x-nya. Di sini kurangi 3x muncul di sini. Nah, itu aturan yang betul seperti itu ya teman-teman ya. Kurangi 4, kurangi 4, kurangi 3x, kurangi 3x gitu ya. Oke. Tapi kalau teman-teman pahamnya ini dipindah jadi negatif, plus 4 dipindah jadi negatif 4, boleh silakan ya. Oke, kalau dihitung ini 5 kurangi 3 kan 2 ya teman-teman ya. 2x, 20 kurangi 4 adalah 16, maka x-nya 16 dibagi 2, ketemunya 8. Nah, nilai dari x kurangi 6 ya 8 kurangi 6 ya teman-teman ya, ketemunya 2. Jawabannya C ya teman-teman ya. Nomor 18, dalam suatu kelas terdapat 30 siswa, setelah didata terdapat 15 siswa gemar membaca novel, 17 siswa membaca majalah, 5 siswa gemar keduanya. Banyak siswa yang tidak gemar keduanya, itu ada berapa gitu ya. Kita tulis data yang ada teman-teman. Jumlah siswa ada 30. Kemudian gemar novel ada 15, kemudian gemar majalah ada 17, gemar keduanya ada 5. Nah, teman-teman, kalau ada data gemar keduanya, ini kan irisan ya teman-teman ya. Gemar keduanya itu berarti ada yang gemar novel sekaligus gemar majalah. Maka cara mengerjakannya dibuat gambar atau diagram Venn teman-teman. Seperti ini teman-teman. Nah, yang hijau ini kan yang suka novel. Yang suka novel ada 15 anak. Yang suka majalah ada 17. Nah, yang suka keduanya ditulis di sini dulu teman-teman. Yang suka keduanya ada 5. Tulis di sini. Nah, yang suka novel, gemar novel kan 15 totalnya. Tetapi di sini sudah ada 5. Sehingga di sini kurangnya 10 ya teman-teman ya. Total yang suka novel ada 15. Yang suka novel dan majalah ada 5. Yang suka novel murni, novel saja sukanya, itu ada 10 gitu ya maksudnya. Yang suka majalah, gemar majalah itu ada 17. Nah, di sini yang sudah ada 5. Sehingga sisanya di sini yang suka majalah murni atau majalah saja gitu ya. 17 kurangi 5 yaitu 12. Nah, ini kan baru ada berapa anak nih teman-teman? 10 tambah 5, 15 ditambah 12 ada 27 ya. Padahal totalnya 30 siswa. Nah, yang kurangannya berarti berapa? 27. Berarti kurang 3 ya teman-teman ya. Nah, 3 ini di luar teman-teman, di luar lingkaran.
Nah, inilah anak yang tidak gemar keduanya ya. Tidak gemar keduanya ada 3. Berarti jawabannya B ya teman-teman ya. Oke, kita ke soal yang ke-19. Diketahui A bilangan prima antara 1 dan 9 dan B bilangan ganjil kurang dari 12. A irisan B adalah, oke, kita tentukan anggotanya teman-teman. Bilangan prima ya, bilangan prima itu 2, 3, 5, dan 7 teman-teman. Bilangan prima antara 1 dan 9 itu 2, 3, 5, dan 7. Kemudian ganjil kurang dari 12. Nah ini 1, 3, 5, 7, 9, 11. Ini ganjil kurang dari 12. Irisan itu yang ikut sana, ikut sini ya. Irisan itu ikut A, ikut B. Ada di A, ada di B. Angka 3, angka 5, dan angka 7. Itulah irisannya. Itu ya teman-teman. Jawabannya adalah A. Soal yang terakhir. Perhatikan himpunan pasangan berikut. Oke, kemudian himpunan tersebut yang termasuk pemetaan atau fungsi ya teman-teman ya. Gini teman-teman, yang dimaksud pemetaan atau fungsi itu apa gitu ya. Teman-teman harus paham dulu. Pemetaan atau fungsi itu relasi itu hubungan, relasi khusus, hubungan khusus yang memasangkan setiap anggota X itu punya satu anggota himpunan Y, punya satu pasangan teman-teman. Jadi anggota X atau anggota yang pertama ini nggak boleh double pasangannya. Jadi kata kuncinya gini teman-teman, kata kuncinya gini, cari himpunan pasangan di mana anggota pertamanya itu selalu berbeda. Maksudnya gini teman-teman, misalnya kita cek yang pertama, A pasangannya P, B pasangannya Q, A pasangannya R. Nah ini teman-teman, A pasangannya P, A pasangan lagi dengan R. Ini kan double teman-teman, sudah berpasangan dengan P, sudah berpasangan lagi dengan R. Nah ini nggak boleh, ini namanya bukan fungsi, bukan pemetaan. Itu ya teman-teman ya. Kenapa? Karena pasangannya 2, P dan R gitu ya. Kita lihat yang kedua teman-teman, A, P, B, P. Nah ini boleh teman-teman. Jadi A pasangannya dengan P, B pasangannya dengan P juga nggak apa-apa. Yang penting anggota X itu yang pertama ini teman-teman. Ini yang penting pasangannya 1 gitu. A pasangannya 1 P, B pasangannya juga 1 P, C pasangannya Q, D pasangannya Q. Nah ini namanya pemetaan ya. Kata kuncinya tadi cari himpunan pasangan di mana anggota pertama. Anggota pertama itu nih A, B, C, D gitu ya. Ini A, B, B. Nah ini ada yang sama. Berarti ini bukan pemetaan. Yang keempat A, B, C, D. Nah ini beda-beda lagi. Maka ini adalah pemetaan. Jadi jawabannya 2 dan 4 ya teman-teman ya. Jawabannya adalah D. Oke. Demikian teman-teman untuk pembahasan soal ujian sekolah atau asesmen sumatif akhir jenjang untuk part yang pertama ya teman-teman ya. Untuk part yang kedua nanti Pak Par lanjutkan nomor 21 sampai nomor 40 teman-teman. Jadi teman-teman ini baru setengah perjalanan gitu ya. Silakan ditonton lagi untuk video berikutnya. Dan silakan like, boleh subscribe, komen, dan share ya teman-teman ya. Video yang ada di Pak Par Channel untuk membantu teman-teman yang lain belajar asiknya matematika bersama Pak Par. Terima kasih.